Bu. Mari. Ibu, ini tadi sama bapaknya ya? Diantar aja, Bu. Oh, diantar kemana Bu suaminya Bu? Bapaknya lagi sibuk kerja, Bu. Oh, alah, ya nggak apa-apa. Di sini tadi dari hasil pemeriksaan atau anamnesa dari saya ya Bu ya, tekanan darah Ibu di sini 130/90 ya, nadinya 80 kali per menit, suhunya dalam batas normal ya Bu ya. Nah di sini Bu yang saya tandai ternyata tensi Ibu 130/90 ya, dimana keluhan yang Ibu rasakan itu perlu untuk dicekkan labnya Bu ya, untuk mengetahui kadar protein urin. Nah di sini karena Ibu sudah, ini anak ketiga ya Bu ya? Iya, anak Anak 3, Bu. ketiga ya Bu ya. Ibu umurnya berapa Bu? 33 tahun. 33 tahun ya. Itu ya. Usia kehamilan 34 minggu ya Bu ya, sudah masuk TM3. Di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga ya Bu ya. Nah, di sini bisa Ibu lihat untuk penyakit komplikasi pada saat memasuki TM ketiga ya Bu ya, dimana kita harus mengetahui mengenai tanda bahaya pada kehamilan ya. Nah kemudian Ibu sudah tahu belum atau pernah membaca belum di buku Kia Ibu ini tentang tanda bahaya kehamilan Bu? Kan ada di sini, belum pernah Ibu buka ya. Nah nanti sambil Ibu evaluasi juga ya di rumah. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai tanda bahaya kehamilan ya. Nah di sini Bu, tanda bahaya kehamilan trimester 3 itu ada beberapa gejala yang perlu Ibu ketahui. Yang pertama mengenai preeklamsia, gerakan janin kurang, pendarahan pervaginam, dan ketuban pecah dini ya Bu ya. Nah dimana pada saat Ibu memiliki gejala atau tanda-tanda gejala preeklamsia itu Bu, biasanya itu pandangannya kabur ya, terus kemudian sakit kepala. Itu Bu merasakan tidak? Iya, Bu. Ngerasain ya, pusing Ibu setiap hari? Iya. Gitu ya. Terus juga ngerasain ada nyeri ulu hati juga enggak Bu rasanya? Iya. Nyeri ya rasanya apa? Terus juga itu ada tanda-tandanya bengkak pada muka dan tangan gitu biasanya ya Bu ya. Bahayanya itu apa Bu? Bisa jadi kejang atau enggak kematian seperti itu, atau juga bisa jadi gawat janin atau kematian pada bayinya Ibu waktu saat mengandung gitu. Nah pentingnya juga edukasi tentang preeklamsia itu seperti ini Bu ya. Jadi perlu sekali Ibu kontrol setiap bulan sekali. Kalau merasa pusing apa perlu ditensikan. Jika kalau Ibu masih berlanjut tensinya tinggi, Ibu harus minum obat penurun tekanan ya gitu. Kemudian ada juga nih Bu di sini mengenai tentang gerakan janin, atau misalnya kayak ini Bu, detak jantung bayinya atau enggak pergerakan janinnya ini kurang. Kalau Ibu selama ini merasakan pergerakan bayinya seperti apa? Apakah sering gerak aktif atau agak gimana gitu, ngerasa kurang gitu gerakan janin pada kehamilan Ibu yang ini? Agak kurang sih, Bu. Agak kurang ya. Nah biasanya kalau kurangnya tuh kurang lebih tuh 10 kali per 12 jam Mbak. Jadi bahayanya bagi janin itu apa? Takutnya ya itu tadi Mbak, kayak kematian seperti itu tuh jangan sampai ya Mbak ya, seperti itu ya. Kemudian juga di sini ada yang namanya pendarahan pervaginam. Itu perlu sekali kita waspada ya Mbak. Nah di sini pendarahan pervaginam itu apa? Adanya pendarahan yang berupa kayak bercak gitu ya, maupun kayak air mengalir gitu Mbak. Itu juga perlu ditekankan gitu ya selama kehamilan gitu. Penting sekali Mbak. Nanti takutnya apa? Mbaknya jadi solusinya plasenta, atau yang disebut dengan pendarahan disertai nyeri perut Mbak ya. Dan plasenta previa atau pendarahan tidak disertai dengan nyeri perut gitu. Bahayanya apa Mbak? Mbak bisa shock hemoragik atau hipovolemik atau kematian itu tadi Mbak ya. Nah, ataupun juga yang dimaksud dengan gawat janin gitu. Terus juga di sini pentingnya tanda bahaya kehamilan itu juga yang ketiga tentang pecah ketuban dini. Nah, sampai harus bisa membedakan antara cairan kemih atau ini cairan ketuban gitu ya.
Nah, biasanya kalau cairan ketuban itu dia keluar tanpa disadari oleh ibu. Ya, tiba-tiba misal ibu ini sedang beraktivitas, kemudian ibu mengeluarkan cairan ini. Nah, ibu bingung apakah ini air kemih atau ini air ketuban gitu kan, biasanya tidak bisa membedakan. Kemudian kemudian dia keluarkan dengan sendirinya, Bu. Jadi dia tuh kalau ciri khasnya ketuban itu baunya rada-rada khas gitu loh, Bu ya, agak khas gitu. Nah, bahayanya apa sama ibu? Bahayanya biasanya infeksi, kemudian janinnya juga terinfeksi atau enggak gawat janin, bahaya juga kan kalau misalnya ketubannya itu lebih dari 6 jam, itu perlu diperiksakan langsung ke vaskes seperti itu, Bu. Nah, mengenai apa yang saya jelaskan di sini tentang tanda bahaya yang saya jelaskan seperti di gambar ini, apakah ibu paham dari sini atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bu, mengenai tanda bahaya kehamilan trimester 3 ini? Paham sih, Bu. Paham ya, Bu ya, tanda-tanda bahaya ini ya, Bu ya. Nah, jadi kalau memang ini saya anjurkan, kalau memang dalam KM3 ini atau trimester 3 ini ibu mengalami salah satu yang saya jelaskan tadi tanda bahaya kehamilan, silahkan ibu bisa menghubungi saya kembali ya, apapun itu, misal kayak pecah ketuban tadi, atau misalnya tekanan darahnya juga tiba-tiba kok semakin naik dan tidak ada perubahan, segera datang ke vaskes tersebut ya, atau bisa menghubungi bidan, bisa menghubungi dokter rumah sakit ya, Bu ya. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan, Bu, mengenai tanda bahaya kehamilan? Enggak, Bu. Udah cukup aja. Cukup ya, udah cukup jelas ya, Bu ya. Dari sini. Nah, nanti sambil dilihat lagi ya, Bu ya, di rumah dijaga kesehatannya, makan makanan yang cukup gizi seimbang, makan buah-buah, sayur, serat yang tinggi, terus istirahat yang cukup. Mudah-mudahan nanti persalinannya lancar ya, Bu ya, tanpa kendala apapun ya, Bu ya. Iya. Dari sini mungkin sudah saya ini ya, Rasina. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala atau jika ada keluhan, silakan ibu balik lagi ke sini, saya bilang lagi kontrol ya, Bu, atau jika ada keluhan ya. Ya, Bu ya, atas penjelasannya. Oke, sama-sama, semoga bermanfaat ya, Bu ya. Sehat selalu buat ibu ya. Oke. Permisi, Bu. Iya, hati-hati ya, Bu.